Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Anastasia dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Kabar yang pertama datang dari kasus baku tembak antar polisi di rumah Kepala Dinas Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tepatnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, akibat kejadian tersebut, Brigadir J yang bertugas sebagai sopir dan tim pengamanan istri Irjen Verdi meninggal dunia. Ia tewas lantaran terkena tembakan Baradae yang bertugas sebagai pengawal pribadi Irjen Verdi. Dari hasil penyelidikan sementara, insiden tersebut diduga terjadi lantaran Brigadir J melecehkan dan menodongkan senjata ke kepala istri Irjen Verdi. Namun, peristiwa baku tembak ini dinilai memiliki sejumlah kejanggalan oleh berbagai pihak, baik publik maupun pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD pun meminta agar penanganan kasus ini tidak dilakukan secara mengalir begitu saja. Kabar selanjutnya yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI bernama Julianto Eka Putra terhadap belasan murid dan alumni. Peristiwa tersebut telah terjadi sejak tahun 2009, tetapi para korban baru berani mengungkap kasus tersebut pada April 2021 setelah meminta bantuan kepada Komnas Perlindungan Anak. Terkait hal ini, Komnas PA akhirnya melaporkan Julianto Eka ke Polda Jawa Timur pada 29 Mei 2021. Julianto Eka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani sidang perkara sebanyak 19 kali hingga saat ini meskipun belum ditahan. Barulah pada Senin 11 Juli 2022, Julianto Eka ditahan di Lapas Lowokwaru Malang. Kabar terkini, selain kasus dugaan kekerasan seksual, Julianto Eka dilaporkan mengeksploitasi ekonomi atau mempekerjakan anak di bawah umur yakni para siswa sekolah SPI. Kita berlanjut ke kabar berikutnya. Nama Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang menuai perhatian publik usai anak pemilik ponpes berinisial MSA menjadi tersangka pencabulan santri. Karena kejadian itu, Kementerian Agama sempat mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut pada Kamis 7 Juli 2022. Namun pada Senin 11 Juli 2022, keputusan tersebut dicabut dan ternyata itu adalah perintah dari Presiden Joko Widodo. Menurut arahan Jokowi, langkah itu diambil agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan tenang di lembaga pendidikan tersebut. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Krisis yang terjadi di Sri Lanka membuat presidennya Gotabaya Rajapaksa akhirnya melarikan diri usai masa menyerbu istana kepresidenan. Rajapaksa bersama istri dan pengawalnya terbang ke Maladewa dan melanjutkan pelarian mereka ke Singapura. Buntut dari demonstrasi massa, Rajapaksa sempat berjanji akan mundur dari jabatannya pada Rabu 13 Juli 2022. Namun Parlemen Sri Lanka baru secara resmi mengumumkan pengunduran diri Rajapaksa dari jabatannya pada Jumat 15 Juli 2022. Sementara itu, Sri Lanka yang saat ini dipimpin penjabat presiden yakni Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe juga turut menjadi sasaran pedemo. Namun Wickremesinghe menegaskan akan mundur dari jabatannya setelah pemerintahan baru terbentuk.
Sahabat Kompas.com, mantan narapidana korupsi AKBP Raden Brotoseno dipecat dari institusi Polri secara tidak hormat. Pemecatan Brotoseno ini tak lepas dari langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam merevisi Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, pemecatan ini juga dilakukan setelah Polri menggelar sidang peninjauan kembali putusan etik. Sosok Brotoseno sempat menjadi sorotan lantaran masih berdinas di institusi Polri meskipun berstatus mantan narapidana korupsi. Kala itu, polisi beralasan Brotoseno telah menjalani masa hukuman dengan tak mengajukan banding serta dianggap berkelakuan baik dan berprestasi. Sejak saat itulah, publik mendesak agar Polri memecat Brotoseno. Demikian Populer Sepekan kali ini, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia. Happy weekend!